Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 11, ayat 3 sampai dengan 7, ayat 17, ayat 20 sampai dengan ayat 27, dan ayat 33b sampai dengan ayat 45. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masygulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, kematian Lazarus
membuat rasa kehilangan yang mendalam bagi Maria dan Marta. Bahkan Yesus sendiri turut menyaksikan Lazarus yang sedang terbaring kaku di tempat tidurnya. Dikatakan tadi, menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Di sini dapat kita bayangkan kedekatan hubungan antara Yesus dan keluarga Lazarus, Marta dan Maria. Sampai-sampai Maria dan Marta begitu yakin bila Yesus ada bersama mereka, pastilah saudara mereka Lazarus tidak mati. Sementara Yesus sebagai Tuhan tahu dengan pasti bahwa Lazarus pasti dapat hidup kembali. Bahkan Yesus sempat bicara untuk mengurangi rasa putus harapan mereka dengan mengatakan bahwa Lazarus hanyalah tidur. Sebab Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam buku Why Humans Like to Cry, Profesor Trimble dari National Hospital Queen Square, London, mengungkapkan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang meneteskan air mata karena pengaruh emosi. Tangisan adalah respons alami terhadap penderitaan dan sekaligus kemampuan berempati. Manusia dapat menangis karena kesakitan, kehilangan, ancaman, sukacita, dan lain-lain. Namun, kesedihan adalah penyebab utama mengapa manusia menangis. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus pun menangis. Namun ada perbedaan antara tangisan Maria Marta dan tangisan Yesus. Maria dan Marta menangis karena dua hal. Pertama, karena kehilangan saudaranya. Kedua, karena merasa Tuhan Yesus terlambat datang sehingga Lazarus meninggal. Tangisan Yesus membuktikan bahwa dia adalah 100% manusia yang mampu merasakan kesedihan Maria dan Marta. Namun, berbeda dengan tangisan manusia, tangisan Yesus juga melambangkan kesedihan sebagai Tuhan. Karena dia ingin manusia belajar percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Saudara-saudari yang terkasih, Lazarus, Maria, dan Marta adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Yesus. Bahkan penginjil Yohanes menyebutnya sebagai orang yang engkau kasihi. Lazarus sakit, bahkan meninggal dunia. Tentu saja keadaan ini menimbulkan kesedihan bagi saudarinya, wajar. Namun yang menarik adalah sikap mereka dalam menghadapi keadaan ini. Mereka mengirim kabar kepada Yesus. Dengan mengirim kabar, tentu saja bagi mereka Yesus itu sangat berarti. Bisa juga dengan mengirim kabar mereka memiliki harapan terhadap Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, setibanya di Betania, orang memberitahukan kepada Maria dan Marta bahwa Yesus telah datang. Mendengar berita itu, Maria langsung menemui Yesus dan berkeluh kesah. Marta heran, mengapa Yesus baru datang? Sebab jika Yesus datang beberapa hari sebelumnya, Lazarus saudaranya pasti masih hidup. Namun, bagi Yesus kematian Lazarus merupakan pemuridan bagi para muridnya untuk percaya kepadanya bahwa dia adalah anak Allah. Saudara saya yang terkasih, Yesus bersedih karena ia memahami arti penderitaan dan kematian sahabatnya. Lalu, ia mendekati kubur. Dia memerintahkan agar orang membuka kuburnya. Kendati Marta melarang karena sudah 4 hari ia mati dan sudah bau. Yesus tetap teguh pendiriannya dan mengingatkan Marta bahwa bila ia percaya maka dia akan melihat kemuliaan Allah. Kemudian Yesus berdoa di hadapan orang banyak agar orang percaya kepadanya. Dia bersyukur kepada Bapanya yang selalu mendengarkan doanya. Tetapi saat ini Yesus mengatakannya agar orang percaya bahwa Bapa di surga telah mengutusnya ke dalam dunia. Setelah itu, Yesus memanggil keluar Lazarus. Lazarus bangkit, keluar dari kubur, dan orang banyak segera melepas kain pembalut. Saudara-saudari yang terkasih,
Seringkali kita merasa kurang percaya kepada Yesus. Kita seperti Marta dan Maria yang terus mengeluh. Kita percaya tetapi selalu kecewa pada Yesus. Kita hanya senang percaya jika kita dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Dalam kesedihan belum tentu kita mau percaya. Tetapi Yesus selalu hadir dalam kesedihan, penderitaan, bahkan kematian. Ia selalu berdoa kepada Bapanya agar kita percaya bahwa Allah telah mengutusnya untuk memberikan hidup, bukan kematian. Karena itu, kita harus mohon iman, dan dengan iman kita memperoleh kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, adakah yang kita tangisi hari ini? Ketika kita menangis karena merasa pertolongan Tuhan terlambat dan keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ingatlah, Tuhan juga ikut menangis untuk kebaikan kita. Dia ingin kita belajar percaya dan berserah padanya. Dia ingin kita terus bertumbuh di dalam iman, sehingga kita dapat semakin serupa dengan Dia. Hapuslah air mata dan katakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku percaya padamu, dan aku mau berjalan kembali bersamamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih akan perutusan Putra Yesus Kristus ke dunia ini, yang selalu memperhatikan dan menemani kami yang mengalami duka derita hidup, sehingga kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.